dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang mengatakan selanjutnya, wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, ya, maka setelah memasuki mengenai salat ini, ya, memasuki mengenai bab salat ini, dia ada dua, ya, ada dua macam, ada dua hal. At-tasyahudul awal, yang pertama tasyahud awal, wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfil akhir. Ya, yang kedua kunut, ya, dalam salat subuh dan kunut dalam salat witir setengah akhir min syahri Ramadan, ya, setengah akhir dari bulan Ramadan. Ini mazhab Syafi'i kan begitu, ada kunut, ya, nisfu akhir malam 16 Ramadan ada mulai kunut untuk mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali setiap malam ada kunut dalam salat witir. Ya, masing-masing punya pandangan. Ya, di sini dibahas mengenai dua hal. Yang pertama tasyahud awal. Yang kedua kunut salat subuh dan kunut salat witir setengah akhir dari bulan Ramadan. Kita bahas yang pertama dulu, ya. Yang pertama yaitu mengenai tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini merupakan sunnah, ya. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Kedua-duanya boleh, ya. Boleh bilang tasyahud awal, boleh juga menyebutnya tahiyat awal. Kenapa disebut tasyahud awal? Karena di situ ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada syahadat, maka disebutlah tasyahud. Disebut tahiyat karena awal kalimatnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Karena kalimat disebut pertama at-tahiyyatul, disebutlah tahiyat. Ya. Ini masalah istilah boleh, ya. Jadi kalau saya bilang tasyahud awal atau bilang tahiyat awal, ya samalah tu. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, dua kalimat yang berbeda tapi maksudnya satu, sama. Nah, tasyahud awal ini hukumnya sunnah, ya. Sunnah di dalam salat. Sebagaimana riwayat hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Buhainah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julusun. Nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dari salat zuhur wa alaihi julusun. Apa maknanya tu? Ai ala nabihi julusun tasyahudil awal. Padahal beliau harus duduk tasyahud awal, tapi beliau berdiri. Itu maksudnya. Ya, saya ulangi. Nah, Rasulullah berdiri dalam salat zuhur padahal beliau harus tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, maka tatkala ia menyempurnakan salatnya, sajada sajdatain, beliau sujud 2 kali. Nah, sujud 2 kali di sini artinya sujud sahwi. Nanti sujud sahwi panjang lebar kita bahas. Ya. Ya, sujud sahwi itu asalnya sebelum salam. Tapi kalau lupa boleh sesudah salam. Ada kan orang lupa?
Ada. Banyak kita lupa ni. Bahkan kita jadi alasan tu. Kalau ditanya apa-apa, oh, lupa ni. Ya, lupa itulah senjata yang paling ampuh. Ya. Rawahu Syaikhan, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walau kana wajiban ya lima tarkahu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam salat wajib ya tatkala Nabi meninggalkannya. Jadi Nabi meninggalkan tahiyat awal ini dalam salat zuhur. Zuhur itu sunnah ke wajib? Wajib. Nah, dan ini merupakan ijma' disepakati ulama setelah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan ada hadis, dan ijma' ulama sepakat bahwasanya tidak ada ulama satu pun yang mengatakan tahiyat awal itu wajib. Tidak ada. Ya, yang ada mereka mengatakan sunnah saja. Ya, sunnah saja. Kenapa dikatakan sunnah? Di sini disebutkan ya. Kalaulah memang ya, lau kana wajiban lima tarkahu sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia wajib, kenapa Nabi meninggalkannya? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan besar tu. Kalau dia wajib, kenapa Nabi meninggalkan? Jadi dia tidaklah wajib, sunnah saja. Nah, cuma sunnahnya ini dikatakan sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu apa? Sunnahnya kuat. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini kalau tinggal sunnah sujud sahwi. Contoh inilah ni tahiyat awal. Yang mana lagi? Nanti kita bahas pertemuan akan datang, yaitu kunut subuh dan kunut salat witir setengah akhir malam Ramadan. Itu sunnahnya ab'ad. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Nah, ada lagi sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnahnya tak sekuat tadi itu. Kalau ditinggalkan tak masalah. Tak perlu sujud sahwi. Yang mana? Iftitah, baca surah, bacaan waktu ruku' subhanallahi azim wa bihamdi, bacaan i'tidal rabbana lakal ham, bacaan waktu sujud, bacaan-bacaan, bukan sujudnya tu. Bacaan-bacaan tu hukumnya sunnah. Nah, ini kalau ditinggalkan tak pengaruh, tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ini tahiyat awal ditinggalkan, sunnah sujud sahwi. Bagaimana kalau tak sujud? Tak masalah, sah juga. Cuma kurang lah. Ya, tidak ditutup dengan sujud sahwi itu kurang jadinya. Ayo. Sekarang ini permasalahannya. Permasalahannya siapa yang meninggalkan tahiyat awal? Nah, ni tolong ni. Terutama imam ni. Ya, imam jangan goyang, harus padu hati dia. Kuatkan, mantapkan iman. Mantapkan pendirian setelah ada ilmu. Jangan goyang. Ya, nanti jamaah makmum, subhanallah, subhanallah. Mantapkan hati, aku tak pengaruh. Dan takkan terpengaruh lagi. Faham dia ya? Imam lupa tahiyat awal. Langsung berdiri, Allahu Akbar. Persislah seperti hadis Nabi SAW. Nabi berdiri waktu salat zuhur. Beliau tidak duduk tahiyat awal. Kalau sudah tegak berdiri tahiyat awal, maaf, setelah tegak berdiri, meninggalkan tahiyat awal, jangan duduk. Ya, saya ulangi. Jangan duduk. Apa sebab? Udah berdiri, sudah tegak, masuk rukun. Berdiri itu kan masuk rakaat yang ketiga rukun. Nah, kalau sudah masuk rukun, tegak berdiri, jangan duduk. Walaupun semua makmum di belakang ini subhanallah, subhanallah, subhanallah,
jangan hiraukan, mantapkan hati, teguhkan pendirian. Faham? Kalau imam goyang hatinya, duduk pula dia, habis, wassalam. Ya, batal lah semuanya itu dah. Ya, batal semua dah. Apa sebab batal? Ya, apa sebab batal? Dalam kaidah fikih, apabila kita telah meninggalkan yang sunnah, memasuki perbuatan rukun berikutnya yang wajib, tidak boleh membatalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Itu kaidahnya. Berdiri tegak rakaat yang ketiga, masuk rukun. Wajib tu. Udah tegak, udah betul dah. Jangan duduk. Makmum bilang subhanallah, subhanallah. Jangan duduk. Tapi kalau duduk, batal. Apa sebab? Yang rukun sudah masuk, dibatalkannya. Mengejar tahiyat awal, hukumnya hanya sunnah saja. Itulah menjadi batal. Ya. Paham ni? Ini masih terjadi ni, sering ni. Ya, terutama imam harus paham betul. Ya, imam jangan goyang. Harus salat Jumat pun terjadi. Gimana tu? Padahal Jumat itu dipilih tu khatib merangkap jadi imam. Begitu dia lupa, apa tu? Bukan Jumat dia. Jumat tidak ada tahiyat awal. Salat zuhur kan? Salat isyak pun tidak salah. Lupa. Padahal dipilih tu imamnya tu. Apa yang terjadi? Dah tegak berdiri, dia pun duduk. Begitu duduk, habis, batal semua. Kita bagaimana makmum? Mufarakah. Makmum yang faham, dia mufarakah. Apabila imam sudah tegak berdiri, makmum bilang subhanallah, lalu dia duduk, batal. Makmum niat mufarakah, salat sendirian. Selamatlah dia. Tahu mufarakah? Terbetik di hati, tidak ikut imam, itulah mufarakah nama itu. Jangan bilang di hati, nawaitu mufarakah. Dah, tak perlu. Ya, tak perlu gitu. Terlintas di hati, kerana tahu imam batal, udah berdiri, duduk, batal. Hati terlintas, sudah tak lagi ikut imam, itulah namanya mufarakah. Salat sendirian, sampai salam pun sendirian. Ya, salam pun sendirian. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal hadis jelas sudah. Ya, Nabi tak duduk. Apa sebab? Kalau dia wajib, berarti Nabi duduk. Itu menunjukkan dia sunnah. Ya, jangan batalkan yang wajib untuk mengajar yang sunnah. Nah, di sini dikatakan lagi, wa kaifa qa'ada? Bagaimana cara duduknya ni? Duduk tahiyat awal ni. Dibilang jaza bila khilafin. Jadi boleh saja duduk macam mana pun, tidak ada khilaf. Artinya duduk boleh. Mau duduknya bersila boleh, duduk kakinya terus ke belakang saja boleh. Ya, terserah mana. Yang penting duduk. Cuma ikut sunnah tu baik. Ikut sunnah lah, itu yang terbaik. Lakinil iftirashu afdal. Akan tetapi duduk iftiras itulah yang paling afdal. Bagaimana iftiras? Kemarin dah kita bahas. Ya, duduk iftiras, pantat duduk di telapak kaki kiri atau duduk di atas apa nama itu? Yang timbul di kaki itu kiri kanan tu apa tu? Apa? Mata kaki. Duduk di telapak kaki kiri sampai mata kaki itu pantat. Kaki kanan tegak, jari-jari menghadap kiblat. Bedanya dengan iftirash, kalau iftirash pantat duduk di atas lantai, kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kaki kanan tegak, jari-jari menghadap
kiblat. Itu perbedaannya. Yang begini ini duduk tahiyat awal iftirash, duduk tahiyat akhir itu tawaruk, ya. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir itu tawaruk. Ini kedua-duanya sunnah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau duduknya tidak ikut aturan ini tetap sah, cuma menyalahi sunnah. Begitu dia. Tapi bagi orang yang sakit tidak harus seperti ini. Mana duduk yang enak boleh. Untuk yang sakit. Untuk yang sakit. Ya. Jadi ini sedikit ya pembahasan ini ya. Saya tidak sambung bab kunut. Kunut nanti kita bahas akan datang. Jadi tolong pahami tasyahud awal ni banyak terjadi tatkala imam lupa. Ya, dia sudah tegak berdiri, ternyata setelah itu dia duduk kembali. Ini berbahaya ni. Ya, sangat berbahaya. Sama dengan kunut subuh. Dia lupa kunut subuh, sudah sujud, kembali lagi berdiri kunut, batal. Sama tu. Makanya nanti kunut pembahasannya sama ni. Ya. Jadi kedua, dia sunnah abad. Tapi ingat, kalau ditinggalkan, jangan kembali. Cuma cukup ditutup dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya, wallahu a'lam.